Akhir bukan selalu tamat, kadang itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Kereta terakhir malam itu berguncang perlahan saat meninggalkan stasiun Shinjuku. Lampu neon Tokyo di luar jendela berkelebat, membias bersama kaca yang berembun tipis oleh sisa panas musim panas. Di dalam gerbong, hanya ada segelintir orang, pekerja kantoran yang pulang larut, beberapa mahasiswa, dan seorang pria yang duduk dengan tenang di kursi dekat jendela. Namanya Kazuha. Usianya 24 tahun, dengan rambut hitam pendek rapi dan tubuh ramping yang tegak walau lelah. Jas kerjanya sudah kusut, dasinya longgar, namun wajahnya tetap tenang. Seperti malam-malam sebelumnya, ia menatap keluar jendela, mendengarkan suara roda kereta di rel yang berulang-ulang. Dunia terasa sunyi, dan ia merasa hanya kereta malam yang memahami diamnya. Saat pintu otomatis terbuka di stasiun berikutnya, seorang gadis masuk. Rambutnya panjang, halus, merah kehitaman, tergerai lembut di bahunya. Ia mengenakan masker putih, kaos sederhana, dan celana jeans, terlihat seperti gadis muda biasa yang pulang terlalu malam. Namun ada sesuatu yang aneh. Auranya cerah, langkahnya ringan, seperti seseorang yang terbiasa disorot cahaya. Gadis itu duduk tepat di samping Kazuha, meski kursi lain masih banyak kosong. Kazuha sedikit menoleh, sekilas menatap matanya yang coklat hangat. Ia cepat-cepat kembali memandang jendela. Kereta malam selalu terasa panjang. Ya, suara gadis itu tiba-tiba terdengar ringan, disertai tawa kecil. Kazuha terkejut. Ia bukan tipe pria yang mudah berbicara dengan orang asing, apalagi wanita. Namun ia menjawab sopan, suaranya rendah dan tenang. Ya, tapi juga terasa sunyi. Itu yang saya suka. Gadis itu menoleh, matanya berkilau penuh rasa ingin tahu. Kamu pulang kerja? Kazuha mengangguk. Seperti biasa. Pulang larut sudah jadi kebiasaan. Ia pikir percakapan akan berhenti di sana, tapi ternyata gadis itu melanjutkan, menceritakan hal-hal kecil, tentang betapa panasnya musim panas di Tokyo, tentang minuman dingin favoritnya di vending machine, bahkan tentang betapa anehnya orang-orang yang tidur sambil berdiri di kereta. Suaranya riang, energik, membuat gerbong yang tadinya dingin terasa lebih hidup. Kazuha sesekali menanggapi, singkat namun sopan. Namun dalam hatinya, ada sesuatu yang bergerak. Sudah lama ia tidak berbicara begitu bebas dengan orang asing. Biasanya ia hanya melewati malam dengan sunyi, tanpa interaksi, seakan seluruh hidupnya hanya tentang kerja dan pulang. Kereta berguncang sedikit lebih keras saat memasuki terowongan. Tanpa sengaja, tangan gadis itu menyentuh tangan Kazuha di sandaran kursi. Ia segera menariknya sambil tertawa kecil. Ah, maaf. Kazuha menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Namun sentuhan singkat itu meninggalkan jejak samar di kulitnya, hangat dan lembut. Beberapa menit berlalu dalam keheningan nyaman. Gadis itu menatap keluar jendela, matanya memantulkan cahaya lampu kota yang berlari. Kazuha sempat memperhatikannya dari samping. Garis rahangnya yang halus, rambutnya yang jatuh menutupi sebagian wajah. Ada kesan bahwa gadis ini bukan sembarang orang biasa, namun ia tak bisa menebak siapa. Ketika kereta mendekati stasiun berikutnya, gadis itu berdiri. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh sebentar, senyum di balik masker membuat matanya tampak bercahaya. Sampai ketemu lagi, pria kantor. Kazuha terdiam, menatap punggungnya yang menghilang di antara pintu kereta. Hanya tersisa gema langkah, dan bau samar parfum manis yang tertinggal di udara. Kereta kembali melaju, membawa Kazuha pulang ke apartemennya yang sunyi. Namun malam itu berbeda. Untuk pertama kalinya sejak lama, ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Ia tidak tahu siapa gadis itu. Tidak tahu namanya, tidak tahu apa yang ia sembunyikan di balik masker dan senyuman. Tapi ia merasa, mereka akan bertemu lagi. Dan ia tidak salah.
Kereta malam kembali meluncur melewati rel yang berkilauan di bawah cahaya lampu jalan. Bagi Kazuha, perjalanan ini biasanya hanya rutinitas tanpa makna. Namun sejak beberapa hari terakhir, ada sesuatu yang berbeda. Tepatnya, seseorang. Malam kedua, ia melihat gadis itu lagi. Rambut panjang merah kehitaman, masker putih, pakaian sederhana, sama seperti sebelumnya. Ia masuk ke gerbong dengan langkah ringan, seolah dunia luar yang penuh hiruk-pikuk tak pernah benar-benar menyentuhnya. "Ah, ternyata kamu lagi," katanya riang begitu menemukan Kazuha duduk di tempat yang sama. Ia langsung duduk di sampingnya, tanpa ragu. Kazuha terdiam sebentar, lalu mengangguk kecil. "Sepertinya begitu." Gadis itu menoleh, matanya berbinar. "Lucu ya, dunia sebesar ini, tapi kita bisa ketemu lagi di kereta malam yang sama. Apa ini kebetulan atau takdir?" Kazuha menghela napas ringan, tersenyum samar. Mungkin kereta ini memang suka mempertemukan orang-orang yang sama. Mereka tertawa pelan. Percakapan pun dimulai lagi, kali ini lebih panjang. Gadis itu bercerita tentang restoran ramen kecil yang ia temukan di gang sempit Shibuya, tentang kucing liar yang selalu menunggunya dekat halte bus, bahkan tentang hobinya mendengarkan lagu lawas di malam hari. Kazuha hanya mendengarkan, sesekali bertanya. Yang membuatnya heran, gadis itu tampak begitu bebas. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar seperti aliran air yang jernih, tanpa beban. Bagi Kazuha, yang terbiasa hidup dalam kesunyian, hal itu terasa asing sekaligus menenangkan. Malam berikutnya, mereka bertemu lagi. Dan lagi. Hingga Kazuha mulai menanti momen itu. Momen ketika pintu kereta terbuka, dan gadis itu masuk dengan senyum ceria di balik maskernya. "Kenapa kamu selalu pulang malam?" tanya gadis itu suatu ketika. Kazuha menunduk, menatap tangannya. "Kerja. Kantor tidak pernah sepi pekerjaan. Kadang rasanya hidupku cuma kantor dan apartemen." Gadis itu menatapnya lama. Lalu ia tertawa kecil. "Kalau begitu, aku yang beruntung. Setidaknya kamu punya waktu untuk ngobrol di kereta denganku." Ucapan itu sederhana, namun membuat dada Kazuha terasa hangat. Ia tidak terbiasa mendapat perhatian dari orang lain, apalagi dari seorang wanita. Namun, ada hal yang tidak Kazuha ketahui. Gadis di sampingnya bukanlah sosok biasa. Di balik masker dan pakaian sederhana, ia adalah Mitsuha, salah satu anggota idol grup terbesar di Jepang. Setiap hari, ia berdiri di atas panggung, disorot cahaya ribuan lampu, dipuja oleh jutaan penggemar. Tapi di hadapan Kazuha, ia hanyalah gadis berusia 22 tahun yang ingin merasakan hidup tanpa bayangan popularitas. Mitsuha menikmati kebodohan kecil itu, menyamar menjadi orang biasa, mengobrol dengan pria yang tidak tahu siapa dirinya. Ia merasa bebas. Tidak ada manajer yang mengatur kata-katanya, tidak ada kamera yang mengawasi gerakannya. Bersama Kazuha, ia bisa tertawa tanpa berpura-pura. Malam keempat, kereta melaju pelan, membawa mereka melewati jembatan di atas sungai Sumida. Dari jendela, gemerlap lampu kota tercermin di air. Mitsuha bersandar di kursi, matanya menatap pemandangan itu dengan kagum. "Indah sekali, ya," bisiknya. "Kalau aku bisa memilih, aku ingin hidup seperti ini setiap hari. Duduk di kereta, melihat kota, tanpa harus memikirkan apapun." Kazuha menoleh, memperhatikan sisi wajahnya yang diterangi cahaya neon dari luar. Ada kejujuran dalam suara gadis itu, kejujuran yang jarang ia dengar dari siapapun. "Kalau begitu, kamu harus sering naik kereta malam," kata Kazuha. Mitsuha tersenyum. Mungkin itu ide yang bagus. Ada jeda hening di antara mereka. Hening yang tidak canggung, justru nyaman. Kazuha menyadari sesuatu. Setiap kali bersama gadis ini, dunia seakan melambat. Tekanan pekerjaan, rasa lelah,
Semua hilang digantikan percakapan ringan yang membuatnya merasa hidup. Di sisi lain, Mitsuha juga merasakan sesuatu yang aneh. Pria ini berbeda. Kazuha tidak melihatnya sebagai idol, tidak menuntut apa-apa darinya, tidak menatapnya dengan kagum berlebihan. Ia hanya mendengarkan, menjawab dengan tulus, dan memberi ruang baginya untuk menjadi manusia biasa. Kereta akhirnya berhenti di stasiun tujuan Mitsuha. Ia berdiri, lalu menatap Kazuha sebentar. "Sampai jumpa besok. Kalau kamu ada di sini lagi." Kazuha hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, ia tahu ia akan ada di sana. Bukan lagi karena rutinitas pulang kerja, tapi karena sebuah alasan yang perlahan tumbuh, keinginan untuk bertemu gadis misterius itu lagi. Mitsuha melangkah keluar. Pintu menutup, kereta kembali melaju. Kazuha menatap kursi kosong di sampingnya, tersenyum samar. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia menunggu datangnya malam berikutnya dengan hati yang berdebar. Kereta malam itu bergerak lebih lambat dari biasanya, seolah memberi kesempatan bagi dua penumpang di dalamnya untuk meresapi waktu yang berjalan. Suasana gerbong tenang, hanya suara roda besi beradu dengan rel yang terdengar teratur seperti detak jantung kota. Kazuha duduk di kursi yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Ia mulai terbiasa menunggu momen ketika pintu terbuka dan gadis itu masuk dengan langkah ceria. Malam ini pun sama. Rambut panjang merah kehitaman yang jatuh lembut di bahunya, mata coklat yang bersinar penuh semangat, dan senyum yang meski tertutup masker tetap terasa hangat. Mitsuha duduk di sampingnya tanpa ragu, seakan kursi itu memang miliknya. "Kerja lagi, ya?" tanyanya sambil menoleh. Kazuha mengangguk, menyandarkan tubuh lelahnya. "Tidak ada yang baru. Laporan, rapat, angka-angka yang tidak pernah selesai." Mitsuha menatapnya serius sejenak, lalu tertawa kecil. Entah kenapa, kedengarannya menarik. Kazuha menoleh padanya dengan ekspresi bingung. "Menarik?" "Ya, bagiku, hal-hal sederhana justru indah. Bangun pagi, pergi kerja, bertemu orang-orang biasa, lalu pulang malam dengan kereta. Itu kehidupan yang nyata." Suaranya merendah di akhir kalimat, seperti ada kerinduan yang sulit dijelaskan. Kazuha tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia bisa merasakan kejujuran dari kata-kata itu. Ia pun mulai bercerita. Bukan tentang hal besar, melainkan hal-hal kecil yang biasanya tidak pernah ia bagi dengan siapapun. Rekan kerja yang selalu lupa bawa payung, mesin kopi kantor yang suka rusak, atau tentang pemandangan dari jendela ruangannya saat matahari terbenam. Mitsuha mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Matanya berbinar, kepalanya sesekali mengangguk, dan tawanya pecah di momen yang tepat. Seolah-olah cerita biasa itu adalah dongeng indah yang layak dinikmati. "Lucu sekali," katanya sambil menahan tawa ketika Kazuha menceritakan salah satu kolega yang ketiduran saat rapat. "Kamu benar-benar memperhatikan detail kecil ya." Kazuha mengangkat bahu. "Mungkin karena tidak banyak hal besar dalam hidupku." Mitsuha menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Tapi justru itu yang membuatmu berbeda." Ada sesuatu dalam cara ia mengucapkannya, seperti pengakuan yang tulus. Kazuha merasakan dadanya menghangat. Ia bukan pria yang pandai menerima pujian, apalagi dari seorang wanita yang begitu mempesona. Kereta berguncang saat melewati persimpangan rel. Mitsuha terhuyung sedikit, tubuhnya condong ke arah Kazuha. Refleks, tangan mereka bertemu di sandaran kursi. Sentuhan itu singkat, hampir tak berarti, tapi cukup untuk membuat jantung Kazuha berdegup lebih cepat. Mitsuha cepat-cepat menarik tangannya, pipinya merona meski tertutup masker. "Maaf," katanya pelan. Kazuha menggeleng, menatap jendela untuk menyembunyikan kegugupannya. "Tidak apa-apa." Namun sisa hangat dari sentuhan itu tidak hilang. Ada arus listrik halus yang mengalir di udara di antara mereka. Sunyi beberapa detik terasa begitu padat,
penuh dengan sesuatu yang belum bisa mereka ungkapkan. Mitsuha akhirnya memecah keheningan dengan suara lembut. Kamu tahu, aku merasa nyaman bicara denganmu. Kazuha menoleh, matanya bertemu dengan matanya. Ada kejujuran di sana, begitu jernih. Ia menelan ludah, lalu menjawab perlahan, aku juga. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk membuat keduanya terdiam lagi. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Hanya suara kereta yang mengiringi, seperti musik latar yang tepat. Beberapa menit kemudian, kereta melewati jembatan di atas sungai. Dari jendela, lampu kota berkilau, memantul di air hitam yang beriak. Mitsuha menatap keluar, matanya berkilau oleh pantulan cahaya. Kazuha ikut menoleh, bukan pada pemandangan, melainkan pada wajahnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya siapa sebenarnya gadis ini. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik keceriaannya, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Tapi anehnya, ia tidak merasa perlu tahu sekarang. Yang penting adalah kehangatan yang ia bawa, sesuatu yang membuat malamnya tidak lagi sepi. Kereta akhirnya berhenti di stasiun tujuan Mitsuha. Ia berdiri, lalu menoleh sebentar. Sampai besok, pria kantor, ucapnya dengan nada main-main. Kazuha hanya mengangguk, tapi senyum kecil muncul di bibirnya. Saat pintu menutup dan Mitsuha menghilang dari pandangan, ia menyadari bahwa ada ruang baru di dalam dirinya. Ruang yang terisi oleh tawa, cerita, dan sentuhan halus dari seorang gadis misterius. Dan ia tahu, ia tidak sabar menantikan esok malam. Suasana stasiun malam itu terasa berbeda bagi Kazuha. Biasanya ia hanya berjalan lurus menuju peron, tanpa banyak memperhatikan hal di sekitarnya. Namun kali ini, matanya tertumbuk pada sebuah poster raksasa yang terpajang di dinding kaca. Poster itu menampilkan sekelompok gadis dengan kostum panggung berkilauan, tersenyum ceria seakan menyapa setiap orang yang lewat. Salah satu wajah di sana membuat langkahnya berhenti seketika. Dia menatap lebih lama. Gadis di poster itu memiliki mata yang sama. Mata yang seolah menampung cahaya bintang, dengan senyum kecil yang pernah ia lihat setiap malam di kursi kereta. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Dalam hati, ia mencoba menolak pikiran itu. Mitsuha yang ia kenal terlalu sederhana, duduk dengan jaket kasual dan rambut yang diikat seadanya. Bagaimana mungkin seorang gadis dengan wajah yang memenuhi papan iklan raksasa itu duduk berhadapan dengannya tiap malam, tanpa pengawal, tanpa keramaian? Namun, semakin ia perhatikan, semakin sulit baginya untuk menepis kecurigaan itu. Senyum di poster itu sama persis dengan senyum yang diam-diam ia tunggu setiap malam. Senyum hangat, tapi menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keceriaan panggung. Ketika kereta tiba, Kazuha naik dengan pikiran yang kacau. Ia berusaha terlihat biasa saja, meski jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dan seperti yang sudah-sudah, di sana, di kursi dekat jendela, Mitsuha sudah duduk. Wajahnya berseri, seperti menunggu seseorang. Ketika matanya bertemu dengan Kazuha, ia tersenyum. Senyum itu, lagi-lagi, sama persis dengan yang ada di poster. Kazuha duduk, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Tangannya meremas pegangan tas kerja, seolah itu bisa mengendalikan kegelisahannya. Hari ini, terlihat ramai sekali di stasiun, ucapnya asal, mencoba mencari topik ringan. Mitsuha mengangguk pelan. Iya, sepertinya ada acara besar di sekitar sini. Suaranya terdengar tenang, tapi sorot matanya sedikit bergetar. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia yang selama ini ia sembunyikan akan terbongkar. Keheningan singkat tercipta. Kazuha menatap jendela, namun sesekali mencuri pandang ke arah Mitsuha. Ada ribuan pertanyaan yang ingin ia ajukan, tapi lidahnya seolah terikat. Sementara itu, Mitsuha justru menahan napas setiap kali Kazuha tampak ingin bicara. Akhirnya, Kazuha tak tahan lagi. Mitsuha,
Boleh aku tanya sesuatu? Katanya hati-hati. Mitsuha menoleh, tersenyum samar. Tentu. Apa yang mau kamu tanyakan? Kazuha menelan ludah. Ia mengingat lagi poster itu, senyum itu, cahaya lampu panggung yang tergambar jelas di benaknya. Aku hanya penasaran. Kamu sebenarnya siapa? Pertanyaan itu sederhana, tapi cukup membuat dada Mitsuha berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, ia merasa jantungnya berdetak lebih keras daripada sorakan ribuan penonton konser. Namun, alih-alih panik, ia mencoba menguasai diri. Ia tersenyum lembut, senyum yang biasa membuat lawan bicaranya bingung antara percaya atau ragu. Aku hanya seorang gadis yang kebetulan naik kereta di jam yang sama denganmu. Jawaban itu terdengar ringan, tapi Kazuha tidak puas. Ada sesuatu di balik kata-kata itu, sesuatu yang ia sembunyikan dengan rapat. Benarkah begitu? Tanyanya lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih tajam. Mitsuha menahan napas, lalu menundukkan wajahnya. Ia tahu Kazuha sudah mulai mencurigai identitasnya. Namun, bagian dari dirinya juga tidak ingin berhenti. Tidak ingin melepaskan rasa bebas yang hanya ia dapatkan di kursi kereta ini, bersama pria yang tidak menatapnya sebagai seorang idol, melainkan sebagai seorang gadis biasa. Aku, Mitsuha membuka mulutnya, lalu terdiam lagi. Tangannya meremas ujung rok dengan gelisah. Mungkin nanti aku akan cerita. Tapi, belum sekarang. Boleh? Kazuha terdiam cukup lama, lalu mengangguk. Baik. Aku tidak akan memaksa. Ada kelegaan kecil yang membuat Mitsuha bisa bernapas lebih lega. Namun, di balik senyum itu, tersimpan ketakutan. Ia tahu, semakin lama ia menunda, semakin besar risiko rahasianya terbongkar dengan cara yang tidak ia inginkan. Tapi untuk malam ini, ia hanya ingin duduk di sana, menatap pria yang membuatnya merasa menjadi manusia biasa, bukan sekadar wajah di balik sorotan lampu panggung. Kereta terus melaju, membawa mereka berdua dalam diam yang syarat rahasia. Mitsuha menatap jendela, tersenyum samar, sementara Kazuha menatap tangannya sendiri, mencoba mengurai benang kusut di kepalanya. Dan di balik senyuman itu, ada rahasia besar yang belum terucap. Sore itu, cahaya matahari menembus jendela kaca besar kafe kecil di dekat stasiun. Aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan bunyi sendok yang beradu pelan dengan cangkir. Kazuha duduk berhadapan dengan Mitsuha di meja dekat jendela, tempat orang-orang yang lalu lalang di trotoar terlihat jelas. Ada sedikit gugup di wajahnya, namun juga ada ketegasan, seolah ia sudah lama ingin mengajak Mitsuha ke sini. Terima kasih sudah mau datang, ucap Kazuha, suaranya datar tapi penuh makna. Aku biasanya sendirian, jadi, ini terasa berbeda. Mitsuha tersenyum tipis, kedua tangannya menggenggam cangkir hangat di depannya. Ia menatap cairan coklat pekat yang berputar pelan ketika ia mengaduk, berusaha menenangkan detak jantungnya. Aku yang seharusnya berterima kasih. Jarang sekali aku bisa duduk santai seperti ini. Mereka berdua terdiam sebentar, hanya ditemani denting piano lembut dari pengeras suara kafe. Kazuha, dengan kacamata tipisnya, terlihat serius namun canggung. Mitsuha memperhatikannya, merasa ada sesuatu yang tulus dari pria ini. Seseorang yang hidup sederhana, jauh dari gemerlap sorotan lampu yang selalu mengekang dirinya. Bagi Kazuha, Mitsuha adalah teka-teki. Gadis itu muncul entah dari mana, duduk di kursi kereta yang sama, dan kini ada di depannya. Seperti sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi dalam rutinitasnya yang kaku. Ada kelembutan dalam sikapnya, namun juga sesuatu yang ia sembunyikan. Sejujurnya, Kazuha membuka percakapan lagi, aku suka mendengarkan cerita-cerita kecilmu. Tentang hal-hal sederhana. Entah kenapa, rasanya hangat. Ia menatap ke arah Mitsuha, matanya memantulkan cahaya lampu gantung kafe. Seperti aku bisa melupakan lelah seharian di kantor.
Mitsuha terdiam, dadanya terasa sesak. Kata-kata Kazuha menembus lapisan topeng yang selalu ia kenakan di depan orang lain. Tidak ada yang pernah memandangnya sebagai manusia biasa. Tidak ada yang pernah mendengarkan cerita kecilnya tanpa ekspektasi. Tapi bersamaan dengan itu, muncul juga ketakutan. Bagaimana jika Kazuha tahu siapa dirinya sebenarnya? Bagaimana jika ia tahu bahwa Mitsuha bukanlah gadis biasa, melainkan bagian dari dunia penuh cahaya palsu, gosip, dan tuntutan? Dunia yang bisa dengan mudah menghancurkan siapapun yang terlalu dekat dengannya. Kazuha-san, akhirnya Mitsuha berbisik, suaranya nyaris tenggelam oleh riuh pelan kafe. Apa kau tidak merasa aneh? Menghabiskan waktu dengan seseorang yang baru kau kenal? Maksudku, aku orang asing bagimu. Kazuha terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. Mungkin memang aneh. Tapi aku pikir, bukan soal berapa lama kita kenal. Kadang, ada orang-orang yang langsung terasa dekat. Kau salah satunya. Jawaban itu membuat Mitsuha menunduk, menyembunyikan matanya yang mulai berkaca-kaca. Ia merasa hangat, tapi juga takut. Dunia Kazuha terlihat begitu sederhana. Pekerjaan kantor, kereta setiap hari, kopi sore ini. Sedangkan dunianya penuh sorotan lampu, kamera, dan kontrak ketat. Dua dunia yang berbeda, mungkin terlalu berbeda. Namun di balik semua itu, ia merasakan keinginan kuat untuk mempertahankan momen ini. Momen ketika ia bisa hanya menjadi Mitsuha, bukan nama panggung yang dikenal ribuan orang. Kazuha memperhatikan ekspresi Mitsuha yang berubah-ubah, seolah ada banyak hal yang ia sembunyikan. Tapi alih-alih bertanya lebih jauh, ia memilih memberi ruang. Baginya, kehadiran gadis itu saja sudah cukup berarti. Aku harap, kita bisa sering seperti ini, ujar Kazuha akhirnya, menatap keluar jendela ke arah kereta yang melintas. Meski hanya sekadar duduk dan berbicara. Mitsuha menahan napasnya. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menjawab, ya, namun ada pula suara keras dari pikirannya yang berkata, tidak. Dunia idol tidak memberi ruang untuk hubungan seperti ini. Semua harus sempurna di mata publik, dan mencintai seseorang di luar panggung bisa berarti kehancuran bagi karirnya. Tangannya mengepal pelan di bawah meja. Bisakah aku tetap berada di sisinya? Sebelum ia sempat merespons, pelayan datang membawa kue tart kecil yang Kazuha pesan tanpa sepengetahuannya. Untukmu, kata Kazuha singkat, mendorong piring itu ke arahnya. Kau bilang tadi suka yang manis, kan? Mitsuha mendongak, matanya melebar. Ada rasa terkejut, sekaligus terharu. Hal sederhana, tapi dilakukan dengan perhatian tulus. Ia tersenyum, kali ini lebih hangat daripada sebelumnya. Terima kasih, Kazuha-san. Suaranya bergetar, namun ada ketulusan dalam ucapannya. Di luar, langit mulai berganti jingga, menandakan sore menjelma malam. Dua dunia yang berbeda kini duduk berhadapan di meja kecil kafe itu. Dunia sederhana seorang pria pekerja kantor, dan dunia rumit seorang gadis yang menyembunyikan identitasnya. Mereka tidak tahu kemana arah hubungan ini akan berjalan, tapi di dalam hati keduanya, benih yang rapuh itu sudah mulai tumbuh. Tokyo di malam musim panas terasa hidup, seolah kota itu sendiri bernafas bersama ribuan orang yang mengisinya. Lampu neon berkelip dari papan iklan raksasa, suara musik jalanan bercampur dengan derap langkah orang-orang yang terburu pulang, dan aroma yakitori dari kios pinggir jalan terbawa angin hangat. Di tengah riuh itu, Kazuha dan Mitsuha berjalan berdampingan, tak ada tujuan jelas selain menikmati waktu yang entah mengapa terasa istimewa. Mitsuha menoleh ke arah Kazuha, matanya memantulkan kilau lampu kota. Ia tertawa kecil saat Kazuha dengan kikuk mencoba meniru pose salah satu maskot lucu di poster iklan. Tawa itu lepas, berbeda jauh dengan senyuman formal yang ia tunjukkan di atas panggung. Malam ini, ia adalah Mitsuha yang biasa, bukan seorang idol yang harus menahan diri di depan kamera.
Aku nggak nyangka kamu bisa selucu itu, ucap Mitsuha sambil menahan tawa, bahunya sedikit berguncang. Kazuha mengusap tengkuknya dengan canggung. Kalau itu bisa bikin kamu tertawa, aku rela dipermalukan. Mitsuha terdiam sejenak, menatap pemuda di sampingnya. Kalimat sederhana itu membuat dadanya hangat, lebih dari sekadar candaan biasa. Ada ketulusan di dalamnya, sesuatu yang jarang ia rasakan dari orang-orang yang biasanya hanya ingin mengambil keuntungan dari dirinya. Mereka berhenti di sebuah jembatan kecil yang menghadap ke sungai. Lampu jalan berderet rapi, memantulkan cahaya kekuningan di permukaan air yang tenang. Angin malam menyapu pelan rambut Mitsuha, membuat poni tipisnya bergerak. Ia menutup mata sebentar, membiarkan kebebasan kecil itu meresap ke dalam dirinya. Kazuha, panggilnya lirih. HM. Aku kadang iri sama orang biasa. Mereka bisa berjalan bebas, tertawa keras, jatuh cinta tanpa ada kamera yang mengikuti. Kazuha menoleh, memperhatikan raut wajahnya yang terlihat rapuh di bawah cahaya lampu. Kalau kamu mau, malam ini, lupakan saja semua itu. Anggap saja kamu bukan siapa-siapa. Hanya seorang gadis bernama Mitsuha. Kata-kata itu sederhana, tapi menyentuh hatinya. Mitsuha membuka mata dan menatapnya, seolah mencari keyakinan. Ada sesuatu dalam sorot mata Kazuha, tidak menghakimi, tidak menuntut, hanya menerima. Mereka berdiri cukup lama dalam diam, sampai akhirnya Mitsuha tertawa kecil lagi, kali ini lebih lembut. Kamu aneh. Tapi, aku suka. Kazuha ikut tersenyum, merasakan debar aneh di dadanya. Malam musim panas itu seolah memberi ruang bagi mereka untuk menjadi jujur. Ia tak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya sudah lama ingin ia ucapkan, tapi suaranya justru tercekat. Yang keluar hanyalah, aku ingin melindungimu. Mitsuha membeku sesaat, lalu menunduk. Wajahnya memerah, tapi senyumnya merekah. Ia tidak menjawab, hanya melangkah sedikit lebih dekat hingga jarak mereka nyaris hilang. Kazuha bisa merasakan hangat tubuhnya, bisa mendengar napasnya yang pelan namun teratur. Lampu jalan di atas mereka berkelip, seperti sengaja memberi isyarat. Dan sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Kazuha menunduk, mendekatkan wajahnya. Mitsuha tidak menolak. Bibir mereka akhirnya bertemu, lembut, ragu, namun dipenuhi keinginan yang tak bisa disembunyikan. Ciuman pertama itu bukan milik idol dengan penggemar, bukan pula milik seorang pemuda biasa yang memuja dari jauh. Itu adalah momen milik dua hati yang akhirnya menemukan satu sama lain. Ketika mereka berpisah, Mitsuha menutup wajahnya dengan tangan, malu-malu. Kamu benar-benar gila, berani mencium idol di tempat umum. Kazuha tertawa kecil, meski wajahnya ikut memerah. Kalau begitu, semoga tak ada yang mengenalimu malam ini. Mitsuha menurunkan tangannya, menatap Kazuha dengan mata berkilau. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar dilihat sebagai dirinya sendiri, bukan sekadar sosok yang harus selalu bersinar di atas panggung. Malam itu, Tokyo terasa lebih hangat, lebih indah. Musim panas mereka baru saja dimulai, dan keduanya tahu bahwa apa yang lahir malam ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Lampu neon dari apartemen sekitar menyoroti jendela kecil kamar Kazuha. Malam itu ia duduk sendiri di ruang tamu. Mangkuk ramen instan masih mengepulkan uap di meja kecil. Televisi menyala, hanya sekadar pengisi sunyi. Jari-jarinya menggenggam sumpit dengan malas. Pikirannya sebenarnya melayang pada seseorang, Mitsuha. Senyum gadis itu, tawa yang meletup tanpa dibuat-buat, semua masih terasa hangat dalam ingatannya setelah malam-malam yang mereka habiskan berjalan di Tokyo. Namun, sekejap kemudian, jantungnya berdegup tak terkendali. Ia menjatuhkan sumpitnya ketika matanya menatap layar televisi. Di sana, seorang gadis berdiri di panggung besar, dengan cahaya lampu sorot menerangi tubuh mungilnya.
Rambut panjangnya yang bergelombang, senyum menawan yang sama, dan sorot mata yang tak mungkin ia salah kenali. Mitsuha. Kazuha menegakkan tubuhnya, napasnya tercekat. Ia mengucek mata, memastikan bahwa dirinya tidak salah lihat. Namun, semakin lama menatap layar, semakin jelas kenyataan menghantamnya. Gadis yang beberapa hari terakhir mengisi hidupnya ternyata adalah idol populer yang sedang diwawancara di televisi nasional. Apa? Ini benar? Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Presenter televisi menyebut nama panggung Mitsuha, diikuti tepuk tangan riuh dari penonton studio. Wajah cerianya terpampang jelas, berbeda tapi juga sama dengan gadis sederhana yang duduk bersamanya di kedai kopi dekat stasiun. Kazuha bersandar ke kursi, kedua tangannya menutupi wajah. Ada perasaan aneh menyeruak dalam dadanya, campuran kaget, bingung, dan sedikit perih. Mengapa Mitsuha tidak pernah mengatakan apa-apa? Mengapa ia memilih menyembunyikan sesuatu sebesar ini? Ramen di hadapannya sudah kehilangan panas. Uapnya lenyap begitu saja. Namun Kazuha tetap terpaku pada layar, menyimak setiap kata Mitsuha. Ia bicara tentang mimpi masa kecil, kerja keras bersama grup, dan rasa terima kasih pada penggemar. Senyum itu terlihat tulus, tapi bagi Kazuha, ada bayangan kesepian di baliknya. Sesuatu yang tak terlihat oleh jutaan orang, tapi terasa jelas oleh dirinya yang sudah melihat sisi lain Mitsuha. Ia menarik napas panjang, lalu mematikan televisi. Ruangan kembali hening, hanya ditemani suara kipas angin tua yang berderit. Aku harus bagaimana? Gumamnya. Ada keinginan kuat untuk segera menghubungi Mitsuha, menanyakan langsung alasan ia menyembunyikan jati dirinya. Namun, bayangan wajah canggung gadis itu jika ditanya tiba-tiba membuat Kazuha mengurungkan niatnya. Ia teringat senyum ragu Mitsuha ketika pertama kali mengajaknya minum kopi, tatapan yang penuh rahasia namun juga kerentanan. Mungkin Mitsuha takut. Takut dunia gemerlap idolnya akan merusak sesuatu yang sederhana dan tulus di antara mereka. Keesokan harinya, Kazuha bangun lebih awal. Ia pergi ke perpustakaan tempat ia biasa belajar, mencoba menenggelamkan pikirannya pada buku-buku. Namun, nama Mitsuha terus muncul di kepalanya. Setiap halaman yang ia baca terasa kosong, setiap kata yang masuk segera tenggelam oleh satu kalimat sederhana. Dia seorang idol. Dia menyembunyikan itu dariku. Siang harinya, ponselnya bergetar. Pesan dari Mitsuha. Kazuha-kun, apa kau sibuk hari ini? Ingin jalan sebentar? Ia menatap layar ponselnya lama, jari-jarinya gemetar di atas papan ketik. Rasa ingin bertanya langsung membakar dadanya, tapi ia memilih menjawab dengan singkat. Tidak sibuk. Mau kemana? Beberapa menit kemudian balasan datang, ada tempat yang ingin kutunjukkan. Temui aku di dekat sungai, jam 5. Kazuha meremas ponselnya. Hatinya dilanda perang batin, antara ingin mengungkap semua kebingungannya, atau membiarkan Mitsuha sendiri yang membuka mulut. Sore menjelang, langit Tokyo berwarna jingga keemasan. Kazuha melangkah menuju tepian sungai, angin musim panas membawa aroma air yang lembab. Dari kejauhan, ia melihat sosok Mitsuha berdiri sendirian, mengenakan dres sederhana berwarna biru pucat. Rambutnya dibiarkan terurai, wajahnya menatap aliran air dengan tenang. Saat Kazuha mendekat, Mitsuha menoleh dan tersenyum. Senyum yang sama, hangat, sederhana, seolah tidak ada jarak di antara mereka. Kazuha-kun, ucapnya lembut, aku senang kau datang. Kazuha menelan ludah, menahan segala pertanyaan yang ingin meluncur. Untuk sementara, ia memilih diam, berjalan di sampingnya, dan membiarkan langkah mereka menyatu dengan suara aliran sungai. Namun, di dalam hatinya, sebuah ketegangan rahasia mulai tumbuh. Ia tahu cepat atau lambat, semuanya harus diungkapkan. Dan saat itu tiba, ia tak yakin apakah senyum hangat Mitsuha masih akan tetap sama.
Malam itu Tokyo masih sibuk dengan cahaya neon yang tak pernah tidur. Tetapi bagi Kazuha, dunia seakan menyusut hanya pada satu titik, senyum Mitsuha. Mereka duduk berdua di tepi sungai Sumida. Angin musim panas membawa aroma lembab air sungai bercampur dengan wangi parfum halus dari leher Mitsuha. Kazuha merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan hanya karena keindahan malam, melainkan karena jarak mereka yang begitu dekat. Sejak pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada sesuatu yang berubah. Tangan mereka kini tak lagi ragu untuk saling mencari, dan tatapan mata keduanya seringkali berakhir dengan keheningan penuh makna. Aku merasa tenang di sini, bisik Mitsuha, suaranya nyaris kalah oleh bunyi gemericik air. Seolah aku bisa melepaskan semua beban yang selalu melekat di pundakku. Kazuha menoleh, menatap wajahnya yang bercahaya oleh pantulan lampu kota. Ada bayangan rapuh di balik senyum itu. Mitsuha, panggilnya lembut, kau selalu terlihat kuat. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang kau sembunyikan. Mitsuha terdiam sejenak. Kedua tangannya menggenggam erat jari-jari Kazuha, seakan mencari pegangan. Kazuha, kalau orang-orang tahu aku sering keluar seperti ini, bersama seseorang sepertimu, karierku bisa hancur. Suaranya bergetar, ada ketakutan yang nyata. Kazuha menelan ludah, merasakan berat kata-katanya. Ia tahu kini, apa yang ia lihat di televisi malam itu bukan sekadar kebetulan. Gadis yang duduk di sampingnya adalah seorang idol terkenal, dikelilingi kamera, penggemar, dan kontrak yang mengikat. Tetapi di hadapannya sekarang, ia hanyalah seorang perempuan muda yang merindukan kebebasan. Aku tak peduli dengan siapa kau di panggung, ujar Kazuha dengan nada tegas namun hangat. Yang aku kenal adalah Mitsuha yang tertawa ketika melihat kembang api, yang bisa merasa bebas berjalan di malam hari bersamaku. Itu yang nyata bagiku. Mitsuha menatapnya, matanya berkilau basah. Ada keraguan, tetapi juga kerinduan. Kau tak tahu betapa berbahayanya ini. Aku bisa kehilangan segalanya. Kalau begitu, jawab Kazuha pelan, biarkan aku yang menjagamu. Aku takkan membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian. Kata-kata itu mengguncang hati Mitsuha. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ada seseorang yang bicara padanya tanpa menuntut, tanpa memandang statusnya. Di balik sorot mata Kazuha, ia melihat ketulusan. Dan tanpa banyak pikir, Mitsuha mendekat. Bibirnya menyentuh bibir Kazuha. Kali ini bukan hanya sentuhan ringan, melainkan ciuman yang dalam, penuh keinginan yang terpendam. Kazuha membalasnya, jemarinya meraba lembut pipi Mitsuha, sementara dunia seakan lenyap. Suara kereta yang melintas di jembatan jauh di belakang mereka, hiruk-pikuk kota, semua menjadi samar. Yang ada hanyalah detak jantung keduanya yang berpacu. Saat akhirnya mereka melepaskan diri, Mitsuha menyandarkan kepalanya di bahu Kazuha. Aku takut, ucapnya lirih, tapi aku juga tidak bisa berhenti. Ada sesuatu tentangmu yang membuatku ingin terus kembali. Kazuha merasakan dadanya menghangat. Ia tahu ini bukan hubungan biasa. Ada rahasia besar yang mengintai, ada dunia yang bisa kapan saja runtuh menimpa mereka. Namun di balik semua itu, ia juga merasakan perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sebuah keinginan kuat untuk melindungi, untuk merengkuh Mitsuha dari segala yang mengancam. Malam itu mereka berjalan kembali di sepanjang sungai, tangan tetap saling menggenggam. Mitsuha tidak lagi menyembunyikan sisi rentannya. Ia bercerita tentang masa-masa sulitnya, tentang bagaimana ia harus selalu tersenyum di depan kamera meskipun hatinya lelah. Kazuha mendengarkan dengan penuh perhatian, tak sekalipun melepaskan genggaman tangannya. Mitsuha merasa lega, seakan beban di dadanya sedikit terangkat. Ada seseorang yang bisa ia percaya. Dan meskipun ketakutan tetap menghantui, ia tahu bahwa perasaan ini sudah tak bisa ia bantah lagi. Langkah mereka terhenti di bawah cahaya lampu jalan yang berpendar lembut. Kazuha menatapnya, lalu sekali lagi mengecup bibirnya,
lebih singkat tapi penuh janji. Kita akan melewati ini bersama, ucapnya tegas. Mitsuha tersenyum samar, matanya berkilau. Untuk pertama kalinya, ia merasa jatuh dalam pesona bukan karena dunia panggung, tapi karena seseorang yang melihat dirinya apa adanya. Dan di malam musim panas itu, cinta mereka benar-benar mulai tumbuh, meski bayang-bayang rahasia masih menanti di ujung jalan. Lampu neon kota berpendar lembut menembus tirai tipis kamar Kazuha malam itu. Suasana sepi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas, seakan menghitung waktu yang tak pernah mau berhenti. Mitsuha duduk di ujung sofa, tubuhnya sedikit membungkuk, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Ada kegelisahan yang sulit ia sembunyikan, sementara Kazuha hanya duduk diam di seberang, kedua tangannya saling meremas, menimbang sesuatu yang sudah lama ia pendam. Aku harus menanyakan sesuatu. Suara Kazuha akhirnya pecah, pelan namun penuh beban. Mitsuha menoleh, matanya sedikit membesar. Tentang apa? Kazuha menarik napas panjang, lalu menatapnya dengan serius. Tentangmu. Hening sejenak. Mata Mitsuha bergetar, seolah hatinya sudah tahu apa yang akan keluar dari bibir Kazuha. Ia berusaha tersenyum, tapi bibirnya kaku. Aku melihatmu di televisi, lanjut Kazuha dengan nada hati-hati. Aku tidak percaya pada awalnya, tapi itu benar, kan? Kau, seorang idol terkenal. Mitsuha membeku. Sekejap ruangan terasa lebih dingin. Ia menundukkan kepala, bahunya sedikit bergetar. Jadi kau sudah tahu, suaranya hampir tak terdengar. Kazuha menatapnya, matanya penuh keraguan dan sekaligus rasa ingin tahu. Kenapa kau tidak pernah bilang? Kenapa menyembunyikan itu dariku? Pertanyaan itu menusuk. Mitsuha menggigit bibirnya, lalu tiba-tiba air mata jatuh begitu saja. Ia mengusapnya dengan cepat, tapi tak bisa menghentikan alirannya. Karena aku takut, ujarnya lirih. Takut kau akan melihatku berbeda. Takut kau hanya akan melihatku sebagai Mitsuha si idol, bukan sebagai diriku. Aku tidak ingin kau mendekatiku karena status itu. Tangisnya semakin pecah. Aku bodoh, ya? Mungkin aku seharusnya tidak pernah mendekatimu sejak awal. Kazuha terdiam, hatinya terhimpit mendengar suara tangis yang rapuh itu. Ia bangkit perlahan, melangkah mendekat, lalu berjongkok di hadapan Mitsuha. Dengan lembut, ia meraih tangannya yang dingin. Mitsuha, suaranya tenang namun penuh ketegasan. Aku tidak peduli siapa dirimu di luar sana. Idol, artis, selebriti, itu bukan alasan kenapa aku menyukaimu. Mitsuha terisak, menatapnya dengan mata yang basah. Lalu, kenapa? Kenapa kau masih mau bersamaku? Kazuha menghela napas, lalu tersenyum tipis. Karena aku menyukai dirimu yang di depanku sekarang. Gadis yang suka tertawa kecil setiap mendengar lelucon konyolku. Gadis yang menatap langit malam dengan mata berbinar. Gadis yang tidak takut menunjukkan kelemahan meski mencoba kuat di depan semua orang. Itu dirimu, Mitsuha. Dan itu yang membuatku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Mitsuha terpaku. Kata-kata Kazuha menusuk jantungnya, bukan sebagai luka, melainkan sebagai sesuatu yang hangat, sesuatu yang selama ini ia rindukan, dipahami tanpa embel-embel. Tangisnya makin deras, tapi kali ini berbeda. Ia menutup wajahnya dengan telapak tangan, berusaha menyembunyikan rasa malunya. Kazuha, jangan berkata seperti itu, aku tidak sanggup. Kazuha menarik kedua tangannya, menurunkannya perlahan dari wajahnya, lalu menatap matanya dalam-dalam. Aku serius. Aku ingin bersamamu, bukan karena sorotan lampu panggung, tapi karena hatimu. Detik itu, dunia seakan berhenti bagi Mitsuha. Semua ketakutan yang selama ini menghantuinya, perlahan terkikis oleh ketulusan di depan matanya.
Ia melemparkan dirinya ke pelukan Kazuha, memeluknya erat seolah takut kehangatan itu akan menghilang jika dilepaskan. Aku takut kehilanganmu, bisiknya di dada Kazuha. Dan aku tidak akan pernah melepaskanmu, jawab Kazuha mantap, sambil mengusap rambutnya dengan lembut. Malam itu, mereka hanya duduk berpelukan di ruang tamu kecil itu. Tak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan, karena perasaan mereka sudah berbicara lebih keras daripada apapun. Hujan baru saja berhenti ketika Kazuha mengantar Mitsuha pulang malam itu. Jalanan Shibuya masih basah, lampu neon memantulkan warna-warni di permukaan aspal. Di dalam mobil sederhana milik Kazuha, suasana sunyi sejenak menggantung. Mitsuha memandangi jendela, mencoba menenangkan pikirannya setelah malam penuh perasaan yang membuncah. Namun Kazuha justru terlihat lebih gelisah. Jarinya mengetuk ringan setir, bibirnya terkatup rapat seperti menahan sesuatu yang ingin diucapkan. Mitsuha menangkap gelagat itu dan akhirnya bertanya pelan, "Kau kelihatan tidak tenang. Ada sesuatu yang ingin kau sampaikan padaku?" Kazuha menarik napas panjang, seolah mempersiapkan diri untuk sebuah pengakuan yang sulit. "Mitsuha, ada hal penting yang belum pernah kuceritakan padamu. Hal yang selama ini kusembunyikan." Mitsuha menoleh cepat, jantungnya langsung berdetak kencang. Mengingat dirinya juga menyimpan rahasia besar sebagai seorang aktris terkenal, ia sempat berpikir Kazuha mungkin mengetahui sesuatu. Namun ekspresi pria itu berbeda. Ada ketegangan, tapi juga tekad. "Apa maksudmu?" tanyanya hati-hati. Kazuha meremas erat setir sebelum akhirnya melepaskannya, beralih menatap Mitsuha. "Aku bukan hanya pekerja kantoran biasa. Sebenarnya, aku adalah anak pemilik salah satu perusahaan terbesar di Tokyo." Kata-kata itu menggantung di udara, seakan menghantam ruang kecil mobil. Mitsuha terbelalak, seakan sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. "Apa? Kau serius?" Kazuha mengangguk pelan. "Ayahku adalah CEO dari grup perusahaan Hoshizaki. Dari kecil, aku sudah dididik untuk suatu hari menggantikan posisinya. Tapi aku menolak. Aku ingin hidup dengan jalanku sendiri, bukan sekadar menjadi boneka keluarga." Mitsuha menutup mulutnya, berusaha mencerna pengakuan itu. Nama Hoshizaki Group terlalu besar untuk diabaikan. Ia sering mendengar nama itu di berita bisnis, bahkan beberapa kali menghadiri acara gala yang disponsori perusahaan tersebut. Tak pernah sekalipun ia membayangkan Kazuha, pria sederhana yang ia kenal, ternyata bagian dari keluarga konglomerat itu. "Tapi, kenapa kau memilih hidup seperti ini? Menyembunyikan identitasmu?" Suara Mitsuha bergetar, campuran terkejut dan bingung. Kazuha menunduk, lalu tersenyum tipis yang lebih mirip kepahitan. "Karena aku ingin orang-orang melihatku apa adanya. Aku lelah dianggap hanya karena nama keluarga. Aku ingin tahu rasanya bekerja, lelah, berjuang dengan tanganku sendiri. Dan ketika aku bertemu denganmu, aku takut jika kau tahu siapa aku sebenarnya, kau akan memandangku berbeda." Mitsuha terdiam lama. Ironi itu terlalu kuat. Keduanya sama-sama bersembunyi di balik topeng. Ia sebagai aktris terkenal yang ingin dicintai tanpa bayang-bayang popularitasnya, dan Kazuha sebagai pewaris perusahaan besar yang ingin dilihat tanpa beban nama keluarganya. Air mata menitik perlahan di pipi Mitsuha, tanpa ia sadari. "Jadi, selama ini kita berdua sama-sama hidup dalam kebohongan kecil?" Suaranya lirih, hampir berbisik. Kazuha mengangkat tangan, menyentuh pipinya lembut, menghapus air mata itu. "Mungkin kebohongan, tapi juga kebenaran. Karena justru dalam penyamaran itu kita bisa saling menemukan." Mitsuha menatapnya lama, merasa dadanya hangat sekaligus sesak. Ia teringat rasa takutnya kehilangan, rasa cemas jika hubungannya hancur saat identitas terkuak. Namun ternyata, Kazuha pun membawa luka dan kerahasiaan yang sama beratnya. "Aku tidak pernah menyangka." Kazuha, suaranya bergetar.
Pria itu tersenyum lembut. Matanya menatap dengan ketulusan yang membuat Mitsuha sulit berpaling. Sekarang kau tahu siapa aku sebenarnya. Tapi aku ingin kau mengerti satu hal. Mitsuha, aku memilih hidup sederhana ini bukan untuk lari, melainkan untuk menemukan kebahagiaanku sendiri. Dan entah bagaimana, kebahagiaan itu kutemukan bersamamu. Hening sejenak, lalu Mitsuha tak kuasa menahan dirinya. Ia meraih Kazuha, memeluknya erat. Tubuh mereka bergetar, seolah saling berbagi beban rahasia yang akhirnya terungkap. Malam itu, di mobil sederhana yang diparkir di pinggir jalan Shibuya, dua hati yang sama-sama menyimpan luka dan rahasia, akhirnya menemukan bahwa mereka lebih mirip daripada yang pernah mereka bayangkan. Dan di antara derasnya aroma hujan yang masih tertinggal di udara, Mitsuha tahu, kisah mereka baru saja memasuki babak yang lebih dalam, di mana kejujuran mulai mengikat mereka lebih erat daripada sebelumnya. Tokyo malam itu terasa berbeda. Hawa musim panas yang biasanya pengap justru menyisakan kesejukan yang aneh, seolah langit memberi ruang bagi dua hati yang baru saja meletakkan semua rahasianya di atas meja. Mitsuha duduk di balkon apartemennya, menatap gemerlap lampu kota, sementara pikirannya masih dipenuhi kejutan tentang Kazuha. Ia menoleh, melihat lelaki itu berdiri tak jauh darinya, tubuhnya diterangi sinar lampu redup. Kazuha, suara Mitsuha nyaris bergetar, aku masih belum bisa percaya, selama ini kau menyembunyikan sesuatu sebesar itu dariku. Kazuha melangkah perlahan, lalu duduk di sampingnya. Aku tahu, dan aku menyesal karena tidak lebih dulu mengatakannya. Aku hanya ingin kau mengenalku sebagai diriku sendiri, bukan sebagai anak dari keluarga kaya. Aku ingin, kau mencintaiku karena aku, bukan karena nama yang kubawa. Mitsuha terdiam. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Semua tekanan, rasa takut, dan kelegaan bercampur menjadi satu. Ia sudah cukup lama menyimpan beban identitasnya sendiri, berusaha melarikan diri dari bayang-bayang yang selalu mengekang. Kini ia tahu, Kazuha pun sama. Mereka berdua bukan orang sempurna, melainkan dua jiwa yang sama-sama ingin bebas dari belenggu keluarga. Tangannya gemetar ketika menyentuh lengan Kazuha. Aku takut, Kazuha. Takut semua ini hanya mimpi. Takut ketika besok pagi tiba, kita kembali menjadi orang asing. Kazuha menangkup tangan Mitsuha dengan hangat. Matanya menatap dalam, menembus segala keraguan. Mitsuha, lihat aku. Ini bukan mimpi. Kau nyata di depanku, dan aku juga nyata untukmu. Aku tak peduli lagi dengan apa kata dunia, selama aku bersamamu. Ucapan itu bagai kunci yang membuka pintu dalam hati Mitsuha. Dadanya bergetar, dan sebelum ia bisa menahan diri, tubuhnya sudah jatuh ke pelukan Kazuha. Pelukan itu erat, penuh tenaga, seolah keduanya takut kehilangan satu sama lain jika sedikit saja melonggarkan genggaman. Jangan lepaskan aku, bisik Mitsuha dengan suara serak. Aku tidak akan pernah, jawab Kazuha tanpa ragu. Keheningan menyelimuti mereka beberapa saat, hanya ditemani suara samar kendaraan dari jalanan jauh di bawah. Lalu, perlahan, Kazuha mengangkat wajah Mitsuha, menatap matanya yang basah. Ia mendekat, dan bibir mereka akhirnya bersatu. Ciuman itu bukan sekadar sentuhan fisik, melainkan luapan emosi yang selama ini tertahan, campuran dari kerinduan, rasa sakit, dan cinta yang akhirnya menemukan jalannya. Mitsuha merasakan tubuhnya bergetar, tapi kali ini bukan karena takut. Sentuhan Kazuha membakar setiap bagian dirinya, membuat segala kegelisahan luruh. Tangan Kazuha bergerak lembut di punggungnya, menyusuri garis tubuhnya dengan penuh kehati-hatian. Ada rasa rindu yang mendesak, ada gairah yang mengalir deras, namun semua itu dipenuhi kelembutan. Mereka masuk ke dalam apartemen, langkah kaki seolah dituntun oleh takdir. Lampu ruangan dibiarkan redup, menciptakan bayangan lembut yang menari di dinding. Kazuha menatap Mitsuha sejenak, seakan meminta izin dalam diam.
Mitsuha menjawab dengan senyum kecil dan genggaman erat di tangannya. Ketika bibir mereka kembali bersatu, dunia di sekitar lenyap. Pelukan berubah menjadi sentuhan yang lebih dalam, ciuman menjadi lebih hangat, hingga akhirnya tubuh mereka menyatu di atas ranjang. Mereka bercinta bukan hanya dengan tubuh, tetapi dengan jiwa yang saling membuka luka dan rahasia. Mitsuha memejamkan mata, merasakan setiap detik kebersamaan itu seolah menjadi penebusan dari masa lalu yang penuh bayangan. Sementara Kazuha mencurahkan seluruh dirinya. Setiap desah dan gerakan adalah ungkapan cinta yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di luar, malam Tokyo tetap hidup. Suara klakson, gemerlap lampu neon, hiruk pikuk kota yang tak pernah tidur. Namun bagi mereka berdua, hanya ada keheningan intim yang menenangkan, hanya ada detak jantung yang berpadu dalam irama yang sama. Ketika akhirnya tubuh mereka terkulai lelah, Mitsuha berbaring di pelukan Kazuha. Nafasnya masih terengah, wajahnya basah oleh air mata yang entah berasal dari rasa haru atau bahagia. Ia menatap pria di sampingnya, lalu berbisik, "Kazuha, aku mencintaimu." Kazuha mengecup keningnya, suaranya dalam dan penuh keyakinan. "Aku juga mencintaimu, Mitsuha. Lebih dari yang bisa kau bayangkan." Dan malam musim panas itu, Tokyo menjadi saksi. Dua orang yang dulu saling bersembunyi kini, akhirnya berani membuka diri sepenuhnya. Mereka bukan lagi dua orang asing dengan rahasia masing-masing, melainkan dua jiwa yang kini bersatu, dengan cinta yang akan menuntun mereka menuju hari esok. Matahari musim panas kembali menyorot Tokyo dengan teriknya, seolah menandai lembaran baru yang harus dijalani Mitsuha dan Kazuha. Setelah malam penuh emosi dan gairah itu, keduanya tak lagi menutup diri atau berpura-pura kuat. Mereka akhirnya berani mengakui satu sama lain, bukan hanya sebagai pelarian, melainkan sebagai pilihan. Dan pagi itu, di balkon apartemen sederhana Kazuha, dengan secangkir kopi dan kicauan burung samar di kejauhan, mereka memulai hari sebagai sepasang kekasih. Mitsuha duduk bersandar di kursi, mengenakan kemeja Kazuha yang sedikit kebesaran. Rambut hitamnya masih sedikit berantakan, tapi senyumnya tampak begitu hidup. Ia menatap ke arah jalanan yang mulai ramai dengan lalu lintas, lalu bergumam, "Entah kenapa, Tokyo terasa berbeda hari ini." Kazuha yang sedang menuangkan kopi untuknya tersenyum tipis. "Bukan Tokyo yang berbeda. Hanya hatimu yang mulai menemukan tempatnya." Mitsuha menoleh, matanya hangat sekaligus penuh keberanian yang baru. Ia menggenggam tangan Kazuha. "Aku dulu selalu merasa hidupku ditentukan orang lain. Dari keputusan keluarga sampai sorotan publik, semuanya bukan milikku. Tapi sekarang, aku ingin punya kendali atas diriku. Aku ingin mengejar mimpiku tanpa takut, meski aku masih bagian dari keluarga besar itu." Kazuha meremas jemarinya lembut. "Dan aku akan ada di sisimu. Aku juga tidak bisa lari selamanya dari tanggung jawab keluargaku. Tapi bersama, mungkin kita bisa menjalaninya dengan cara kita sendiri." Kalimat itu membuat hati Mitsuha bergetar. Ada keyakinan yang perlahan tumbuh. Meski mereka datang dari dunia yang berbeda, keputusan untuk bersama adalah kekuatan yang menyatukan mereka. Ia tahu jalan di depan tidak akan mudah. Tekanan media, pandangan keluarga, bahkan politik perusahaan bisa saja kembali menghantam. Namun, setidaknya, mereka tak lagi sendirian. Beberapa minggu kemudian, Mitsuha terlihat lebih berani di panggung karirnya. Ia mulai menerima tawaran proyek baru, bukan lagi karena tekanan, melainkan karena keinginannya sendiri. Ia muncul di acara televisi dengan senyum yang lebih tulus, bahkan berani menolak kontrak yang tak sesuai dengan prinsipnya. Di belakang layar, Kazuha selalu menemaninya. Ia mungkin tidak muncul di depan kamera, tetapi perannya nyata. Menenangkan ketika cemas, mendukung ketika ragu, dan mengingatkan Mitsuha bahwa dirinya dicintai bukan karena peran yang ia mainkan, melainkan karena siapa dirinya sebenarnya. Sementara itu, Kazuha pun mulai berdamai dengan tanggung jawabnya.
Ia kembali ke pertemuan-pertemuan keluarga, tidak lagi dengan wajah dingin yang pasrah, melainkan dengan ketegasan yang matang. Saat ditanya tentang masa depannya, ia tak ragu menjawab bahwa ia akan menjalankannya sesuai prinsip. Beberapa anggota keluarga memang masih meremehkan, tetapi Kazuha tahu ia tidak lagi rapuh. Ada Mitsuha di sisinya, dan itu sudah cukup untuk menguatkan hatinya. Pada suatu malam di pertengahan musim panas, mereka kembali berjalan menyusuri jembatan yang dulu menjadi saksi awal kedekatan mereka. Lampu kota berkilauan, angin membawa aroma sungai yang lembut. Mitsuha menggenggam tangan Kazuha erat, lalu berkata lirih, "Kau tahu? Kalau bukan karena malam-malam seperti ini, mungkin aku sudah menyerah." Kazuha menatapnya, lalu mengusap pipinya dengan penuh kasih. "Kau tidak akan menyerah. Kau terlalu berani untuk itu. Dan aku terlalu jatuh cinta padamu untuk membiarkanmu pergi." Mitsuha tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Mereka berhenti di tengah jembatan, saling memandang tanpa kata. Tak peduli siapa yang mungkin melihat, mereka berciuman, lama, dalam, penuh janji. Seolah mengukir sumpah diam-diam di bawah langit musim panas Tokyo. Malam itu, tidak ada lagi kebimbangan. Tidak ada lagi rahasia atau ketakutan. Hanya ada mereka berdua, dengan cinta yang tumbuh dari luka, keberanian, dan penerimaan. Dan saat kembang api musim panas meledak di langit jauh di atas sana, Mitsuha dan Kazuha tahu, mereka telah memulai musim baru dalam hidup mereka. Musim panas yang akan selalu mereka kenang sebagai titik awal kisah cinta yang tak tergoyahkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.